Anak laki-laki itu hanya melihat sebentar perlombaan, langsung tahu kecepatan mobil pembalap terlalu tinggi, menyebabkan mesin bekerja terlalu berat. Kalau ingin masuk tiga besar, harus segera mengurangi kecepatan dan menurunkan gigi. Tapi pembalap itu sama sekali tidak mendengarkan, tetap menginjak gas sekuat tenaga, karena dia sama sekali tidak percaya pada anak kecil, yang katanya lebih paham soal balapan dari dirinya. Akibatnya di detik berikutnya, dia bukan hanya kalah lomba, tapi juga membuat mobilnya rusak. Harus segera diperbaiki secara darurat, dan perbaikan itu memakan waktu hingga 3 jam. Padahal balapan selanjutnya akan segera dimulai. Anak laki-laki itu melihat kejadian itu, langsung meletakkan tangannya di atas mobil. Di detik berikutnya, semua data tentang mobil itu langsung membanjiri pikirannya. Dalam hitungan detik, dia langsung menemukan sumber masalah secara akurat, dan bilang hanya butuh 10 menit untuk memperbaiki semua kerusakan. Karena anak itu adalah reinkarnasi dari pembalap nomor 1 di kehidupan sebelumnya. Dia adalah pria berbakat luar biasa dalam balapan, tapi karena iri dengki dari lawan yang licik, dia dibunuh dengan kejam. Pria itu mengira hidup gemilangnya sudah berakhir, tapi begitu membuka mata lagi, dia menemukan dirinya telah bereinkarnasi jadi anak usia 10 tahun. Hanya saja saat itu, tak ada yang percaya bahwa dia bisa memperbaiki mobil hanya dalam 10 menit. Tapi belum habis ucapannya, anak itu sudah keluar dari bawah mobil setelah memperbaikinya. Dia bilang bukan hanya sudah diperbaiki, tapi performa mobil juga sudah di-upgrade. Tapi mekanik yang melihatnya malah merasa anak itu belum memperbaikinya dengan benar. Tapi karena waktu balapan sudah tiba, wanita itu terpaksa membawa anak itu ke lintasan. Namun karena mobil yang sudah diatur ulang jadi sangat responsif, wanita itu merasa agak sulit mengendalikannya. Begitu balapan dimulai, mereka langsung tertinggal 1 menit dari lawan. Anak itu melihat situasi itu, langsung meminta wanita itu mengikuti arahannya. Kemudian, dia mulai memberi instruksi presisi untuk drift di tikungan. 1 tikungan, langsung memangkas 10 detik. Aksi luar biasa itu membuat seluruh penonton tercengang, dan harapan untuk membalikkan keadaan pun mulai muncul. Tapi anak orang kaya sama sekali tidak peduli, karena pembalap andalannya sudah unggul lebih dari 50 detik. Tapi wanita itu terus melakukan drift sempurna di tiap tikungan, membuat anak orang kaya mulai cemas. Akhirnya dia memberi perintah agar pembalap lain menghadang wanita itu, mencegahnya menyalip lebih jauh. Lintasan pun langsung jadi kacau. Melihat hal itu, semua orang marah tapi tak bisa berbuat apa-apa. Namun anak laki-laki itu tetap tenang, terus mengarahkan wanita itu di lintasan. Dengan 2 kali drift ekstrim, mereka berhasil menghindari tabrakan dengan selamat. Tapi jarak mereka dengan posisi pertama sudah terpaut hingga 3 menit penuh. Dan saat itu, balapan hanya tersisa 2 putaran terakhir. Melihat situasi seperti itu, semua orang kehilangan harapan. Tak ada yang percaya mereka masih bisa menang. Tapi anak laki-laki itu tidak gentar. Dia menyuruh wanita itu berhenti dan gantian dia yang menyetir. Dan wanita itu hampir tanpa ragu langsung menepi dan berganti posisi. Penonton melihat itu, mengira dia menyerah dari lomba. Anak orang kaya langsung mengejek. Katanya lebih baik cepat-cepat menikah saja daripada mempermalukan diri. Tapi di detik berikutnya, anak itu memacu mobilnya seperti kilat, menyalip satu demi satu mobil. Dalam waktu kurang dari 2 putaran, dia sudah naik ke posisi kedua. Tinggal 30 detik dari posisi pertama. Anak orang kaya mulai panik melihatnya, langsung merebut mikrofon, menyuruh pembalapnya untuk segera mempercepat laju. Tapi pembalap itu santai saja, meyakinkan bosnya untuk tenang, karena dia adalah murid dari Raja Balap. Dan di tikungan terakhir, tidak mungkin anak itu bisa menyalipnya. Tapi anak orang kaya semakin gelisah. Instingnya bilang, anak itu belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Pembalapnya tetap santai, sambil menepuk dada dan berjanji, kalau sampai tersalip, dia rela mati di lintasan.